warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu kembali dengan materi yang sama, yaitu bilangan rasional. Tapi kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Oke, kita lanjut ya. Siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Yang pertama itu penjumlahan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. A. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan melibatkan dua situasi, penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Oke, perhatikan ya. Yang pertama ini kita membahas terlebih dahulu penyebut yang sama. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, kita cukup menjumlahkan pembilangnya dan mempertahankan penyebutnya. Contoh, 5/7 tambah 2/7 sama dengan 7-nya tetap ya. Pembilangnya kita jumlah. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7/7. Disederhanakan yaitu menjadi 1. Oke, kita lanjut. Contoh, 3/4 tambah 2/4. Nah, seperti cara yang tadi, kita pertahankan penyebutnya yaitu 4 karena sudah sama ya. Kemudian kita tambahkan pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5/4. Ini kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke. Kalau misalnya kalian menemukan hasilnya lebih besar pembilang daripada penyebut, maka sederhanakan menjadi pecahan campuran seperti ini. Oke, kita lanjut. 2. Penyebut yang berbeda. Jika penyebut pecahan berbeda, kita perlu menyamakan penyebutnya dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut, lalu menjumlahkan pembilang setelah penyebutnya disamakan. Jadi kalau kalian menemukan soal pecahan dengan penyebut yang berbeda, jangan langsung menjumlahkan pembilangnya. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, 3/5 tambah 1/4. Pertama itu kita tentukan terlebih dahulu KPK-nya penyebutnya, 5 dan 4. Nah, kita peroleh 20. Kemudian ubah kedua pecahan sehingga penyebutnya sama. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, jumlahkan pembilangnya. Nah, seperti ini sudah sama penyebutnya. Nah, jadi tinggal dijumlahkan pembilangnya. Nah, dari mana dapatkan 12 ini? Yaitu dari 20 dibagi 5 dapat 4 kali 3 12, kita tulis sebelah sini. Kemudian 20 kita bagi 4 dapat 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, tulis sebelah sini. Nah, baru bisa kita jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama 20. 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi 3/5 tambah 1/4 sama dengan 17/20. Kita masuk ke contoh. 2/4 tambah 3/6 sama dengan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Mungkin ada yang lupa cara mencari KPK-nya seperti ini ya. 4, 6. Kelipatannya ya. 8, 12, 16, 20, 24. Oke. 6, 12, 18, 24. Nah, coba perhatikan. Sudah ada yang sama atau belum?
Wah, ternyata ini 24-nya sama, 12-nya juga sama. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil yang 12 karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita ambil 12. Kita tulis dulu seperti ini ya. Kemudian kita hapus 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 3, 6. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, sama-sama 12. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 6 tambah 6, 12 per 12. 12 per 12, 1. Bisa ya? Ini tadi dibagi, kemudian kita kali. Nah, tulis sebelah sini. Sama juga dengan yang ini. Dibagi, kemudian dikali, terus tulis sebelah sini. Oke. Bagian B, penjumlahan desimal. Penjumlahan bilangan desimal dilakukan dengan cara menyelaraskan titik desimal, kemudian menjumlahkan angka dari kanan ke kiri. Contoh, 3,75 tambah 1,42. Langkah-langkahnya yang pertama itu susun angka dengan titik desimal sejajar. Seperti ini ya. Kemudian tambahkan angka dari kanan. Misalnya 5 tambah 2, 7. 7 tambah 4, 11. Tulis 1, simpan 1. Kemudian 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3,75 tambah 1,42 sama dengan 5,17. Contoh, misalnya ada soal 1,56 tambah 5,7. Nah, kita tambah susun seperti ini dengan cara komanya disejajarkan atau selurus gitu ya. Kemudian kita tambah, turun 6, 5 tambah 7 sama dengan 12, tulis 2 simpan 1, 1 tambah 1, 2 tambah 5, 7. Nah, komanya jangan lupa. Jadi hasilnya yaitu 7,26. C. Penjumlahan pecahan dan desimal. Jika satu bilangan dalam bentuk pecahan dan satu lagi dalam bentuk desimal, konversikan salah satunya sehingga keduanya berada dalam bentuk yang sama. Pilih konversi yang lebih mudah, bisa pecahan ke desimal atau sebaliknya. Nah, di sini kita akan mempelajari keduanya ya. Contoh yang pertama itu kita ubah desimal menjadi pecahan. Misalnya soalnya 1/2 tambah 0,75. Kita ubah desimal menjadi pecahan. 0,75 kalau dirubah menjadi pecahan yaitu 75/100. Kemudian disederhanakan menjadi 3/4. Samakan penyebut pecahan. Nah, seperti ini. 1/2 tambah 3/4 sama dengan, nah ini 4 ini KPK-nya 4 dibagi 2 dapat 2 kali 1, 2. Seperti cara yang tadi ya. Nah, ini lagi 4 dibagi 4 dapat 1 kali 3, 3. Nah, 2 tambah 3, 5/4. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita rubah menjadi pecahan campuran seperti ini. Caranya bagaimana? Jangan sampai ada yang masih lupa. Itu seperti ini, 5/4. 5 bagi 4 itu 1. 1 kali 4, 4. 5 kurang 4 itu 1. Nah, ini sisa kita naikkan menjadi 1 per penyebutnya 4. Seperti itu ya. Nah, contoh. Misal soalnya 0,25 tambah 2/7. Nah, di sini desimal kita rubah menjadi pecahan. 0,25 itu kalau dirubah menjadi
pecahan menjadi 25/100. Kenapa per 100? Karena dia 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya 1 angka berarti per 10. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Nah, 25/100 ini kalau disederhanakan menjadi 1/4. 25 kita bagi 25 dapat 1, 100 kita bagi 25 dapat 4. Nah, kalau sudah sederhanakan kita tulis 1/4 tambah 2/7. Samakan penyebutnya seperti langkah-langkah yang tadi. Penyebutnya itu KPK 4 dan 7 itu 28. 28 bagi 4 dapat 7. 7 kali 1 7. 28 bagi 7 dapat 4. 4 kali 2 8. Jadi 7 tambah 8 yaitu 15/28. Bisa ya. Contoh 2, ubah pecahan menjadi desimal. Nah, soalnya masih sama ya, pecahan dan desimal, tapi kali ini kita akan rubah yang pecahannya, kita rubah jadi desimal. Ubah pecahan menjadi desimal. 3/5 tambah 0,2. 3/5 ini kita rubah dulu menjadi desimal. Nah, caranya itu seperti ini. 3/5. 3 bagi 5 tidak bisa, tambahkan 0, naik 0, ya. 30 bagi 5 6. 6 kali 5 30. Oke. Makanya ini dapatnya 0,6. Kemudian 0,6 tambah 0,2. Nah, sisa kita susun, sejajarkan seperti ini. Nah, hasilnya 8, 0,8. Oke. Berikut contoh. Misal soalnya 4/5 tambah 0,17. Nah, dengan cara yang sama, 4/5 ini kita rubah dulu menjadi pecahan desimal ya. 4 bagi 5 itu tidak bisa, jadi tambahkan 0, naik 0, 40 bagi 5 dapat 8. 8 kali 5 40. Oke. Sebenarnya bahasanya bukan tambahkan 0, naik 0, ya, tapi berhubung kalian biasanya pahamnya seperti itu, jadi kita gunakan bahasa seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah dapat 0,8, kita susun 0,8 ditambah 0,17. Nah, tidak apa-apa ini 8 dan 7-nya tidak sejajar. Yang harus kita sejajarkan itu komanya. Nah, kita tambah itu 7, 8 tambah 1 9, 0,97. Oke. Jadi hasilnya 0,97. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Samakan penyebut jika berbeda, lalu operasikan pembilang. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu kita samakan penyebutnya jika berbeda, lalu operasikan pembilang kalau sudah sama penyebutnya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, kita harus sejajarkan titik desimal dan lakukan operasi. Jadi harus kita sejajarkan dulu komanya ya, baru bisa kita jumlah atau kita kurang. Kemudian untuk campuran pecahan dan desimal, kita harus konversikan salah satu ke bentuk yang sama, lalu operasi sesuai aturan. Bisa dari pecahan ke desimal atau desimal ke pecahan. Kalau misalnya soalnya esai, ya kita boleh memilih yang menurut kita lebih mudah atau paling mudah. Tapi kalau misalnya soalnya nanti dapat yang pilihan ganda, berarti kalian harus rubah sesuai pilihan gandanya untuk mencari jawaban yang kita inginkan. Oke.
Cukup sekian materi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.